mungkin pada buah-buah ada semua di sana. Padahal dia mesti ke padang gurun, Pak. Semua saya seru ada di sana. Semua buah-buah ada semua di sana. Tidak ada orang yang di sana tanam buah mangga. Tidak ada di sana dilihat ada buah kelapa. Tidak ada di sana buah rambutan. Tidak ada di sana tanam buah anggur. Tapi semua ada di sana. Inilah tanda berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sempurna amal dibikin di kampung tak. Maka dirinya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Madinatul Munawwarah. Yang dulu nih Pak, kota Yasrib namanya, kota berpenyakitan. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Medina ini, itu namanya kota Yasrib, kota yang berpenyakitan. Bahkan yang namanya bangsa Arab dulu tidak ada orang mau itu jadi itu kota Yasrib, karena Nabi bilang kota berpenyakitan, Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa berkah di sana, sehingga apa yang terjadi namanya berubah menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang mencari hidayah ke seluruh alam. Sehingga apa yang terjadi, semua daripada manusia di seluruh alam berbondong-bondong datang ke Madinah, datang ke Mekah. Ini berkahnya. Kalau kita buat amal, buat dakwah, tapi kalau kita buat dakwah apa yang terjadi, Pak? Mesti di mana-mana kosong. Ngapain? Dia tahu di mana-mana mesti kosong. Di sini saja kalau kita hitung mungkin berapa rumah sini? 80. Satu saja penghuninya ini rumah, Pak. Satu datang ke sini kira tidak namuat kita apa, Pak? Tidak namuat, satu saja. Apalagi kalau ada 2, ada 3, ada 4, bahkan ada 10. Kira-kiranya kalau mau datang ke sini semua sampai di jalan ini, Pak, jamaahnya. Tapi apa yang terjadi? Lihat ke sini sekarang. Karena dakwah tidak dijalankan, sehingga apa yang terjadi? Semua mesti kosong-kosong. Di Makkah dan Madinah karena dakwah dihidupkan, sehingga apa yang terjadi? Seluruh manusia datang ke sana, pul-pul, Pak. Di setiap hari. Lihat ke sana, Pak. Kalau kita datang ke umroh, datang Makkah, tidak pernah kosong di sana, pul-pul semua, Pak. Karena apa yang terjadi? Karena hidup amal di sana, hidup dakwah. Hidup ta'lim wa ta'lum, hidup zikir wa hidayah dan perhikmatan. Dakwah di sana hidup, Pak. Dakwakan la ilaha illallah, hidup dakwanya. Kemudian taklimnya, hidup taklimnya, Pak. Di sini mungkin hidup taklimnya, Pak. Hidup. Alhamdulillah, hidupkan taklim. Kemudian yang ketiga zikir wa hidayah, ibadah, jaga nih ibadah-ibadah kita. Ibadah salat sunnah, ibadah zikir ta, ibadah baca Al-Qur'an ta. Apalagi kalau mau masuk ini bulan Ramadan, Pak. Jadi perlu ini dijaga semua ini. Kemudian yang namanya perhikmatan juga. Makanya di Mekah itu luar biasa kalau ada bikin sedekah makanan, Pak. Luar biasa sih kalau mau lihat orang bersedekah, lihat makin di Mekah, Pak. Kalau kita mau sedekah kurma, baru kita mau sedekah satu ranjang, datang satu mobil, satu bos. Allah. Ini luar biasanya. Makanya hidup amalan di sana, Pak. Amalan hidup, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir wa ibadah dan perhikmatan. Ini yang hidup, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berkah. Jadi kalau di masjid kita ini, di kampung kita dihidupkan lagi amal, sebagaimana hidupnya amal di Madinatul Munawwarah, maka insyaallah masjid kita akan menjadi masjid hidayah yang memancarkan hidayah ke seluruh alam. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kembali lagi, Pak. Inilah yang dicontohkan Nabi kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana untuk meremehkan masjid, maka hidupkan ini amal. Hidupkan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lim, zikir wa ibadah, hikmah. InsyaAllah Allah akan keberkahan turunkan di masjid ini. Allah akan datang ke ini daripada manusia-manusia. Bahkan Allah yang memegang hatinya manusia, bukan kita. Allah yang memberikan hidayah ini kepada manusia, bukan kita, Pak. Sekiranya mungkin saya yang punya hidayah ini, bukan semua orang yang hidayah di sini, Pak. Yang ketika sini Al-Muhajirin. Tapi ini Allah yang punya hidayah, dan untuk menurunkan hidayah ini, bagaimana kita sempurnakan amal kita. Bagaimana sempurnakan amal kita. Hari ini ya Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaallah mari kita bersama-sama. Kita ini masih belajar semua. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar. Yang hebat itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha pintar itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan ilmu itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini masih belajar, Pak. Maka umur yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hari ini, maka gunakan yang sebaik-baiknya. Karena apabila umur kita tidak digunakan, maka kita rugi. Wal asri
Allah katakan demi masa innal insana lafi usri, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Allah sudah cak rugi pas sebetulnya ini, cuma kita tidak sadar ini sebetulnya, masih belum sadar bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang rugi. Wa amilus solihat, di ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman yang bagaimana dulu yang mulia ini kata Allah. Orang yang beriman ini adalah orang yang senantiasa mendakwakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala mendakwaki besar, inilah orang yang beriman, Pak. Tanda-tanda orang yang beriman itu belum lagi orang asal di masjid. Kita sudah ada di masjid, zikir-zikir, salat sunnah. Tapi hari ini kita berbalik, Pak. Nanti kita datang ke masjid ini kalau sudah berkumandang asal di masjid. Sebenarnya ini adalah kelimang iman sebetulnya ini. Tapi kita tidak sadar Pak hari ini kalau lemah iman tak. Yang kita cepat sadari ini kalau lemah dunia tak. Kalau lemah dunia tidak cepat kita sadari. Tapi kalau lemah iman tak ini tidak kita sadari. Padahal untuk keberkahan dunia kita tergantung dari iman tak. Keberkahan dunia tergantung dari iman tak. Kalau bagi iman tak pasti Allah Subhanahu wa taala berikan ini dunia, Pak. Karena kenapa? Karena orang beriman ini senantiasa mencari keuntungan akhirat. Kalau keuntungan akhirat yang dicari, insya Allah dunia akan ikut di belakangnya. Tapi kalau keuntungan dunia dicari, otomatis akhirat tidak akan ikut, Pak. Ini yang perlu kita pahami ini. Kalau keuntungan dunia yang kita mau cari, Pak, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau keutamaan akhirat kita kerjakan, maka dunia akan ikut dari belakang. Nah, inilah orang yang beriman sesungguhnya. Wa amilus solihat, yang senantiasa beramal soleh. Maka rimnya Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haq, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Inilah perintah lagi, Pak. Wa tawassaw bil haq, mengajak kepada kebaikan. Memang tugas kita memang itu, mengajak kebaikan. Kuntum khairu ummah, kita adalah ummah yang terbaik, ukhrijat lil mas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan misal lagi. Wa tanhauna 'anil munkar, saling menjauh daripada kemungkaran. Dan ini yang paling terpenting, mengajak manusia wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rinnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mari kita belajar Pak untuk meluangkan waktu kita keluar lagi jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita. Yakin bahwasanya semakin kita terus-menerus mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala, semakin ada peluang ketika kita meninggal dunia. Nabi katakan, "Mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dahal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, inilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan surga. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk sebagaimana kita belajar lagi untuk meluangkan waktu kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita akan mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah siap Pak Bulandi. Insya Allah niatkan dari kita, Pak. Kalau kita sudah niatkan itu dan kita usahakan, insya Allah Allah akan keluarkan kita bersama. Demikian.